Oke, kita langsung aja ya. Hari ini kita bakal bongkar satu hal yang krusial banget. Apa sih bedanya cara orang kaya sama orang miskin ngelola duit? Kita akan lihat 3 perbedaan pola pikir yang, jujur aja, bisa mengubah cara pandang kita soal uang selamanya. Nah, ini nih pertanyaan intinya. Apakah masalahnya itu cuma soal saldo di rekening, atau jangan-jangan akarnya ada di kepala kita? Materi yang kita bedah kali ini bilang, perbedaan terbesarnya itu justru dimulai dari pola pikir. Yuk, kita masuk ke prinsip pertama. Ini yang paling mendasar. Buat apa sih uang itu? Bagi sebagian orang, uang itu alat buat berinvestasi. Tapi buat sebagian lainnya, uang itu alat buat dihabiskan, buat konsumsi. Coba deh lihat bedanya pas gajian. Pola pikir konsumtif itu langsung mikir, uang ini enaknya buat beli apa ya biar kelihatan keren? Tujuannya itu validasi dari orang lain. Sebaliknya, pola pikir investasi mikirnya gini, uang ini bisa jadi apa ya? Gimana caranya biar saya jadi pemilik? Bukan beli produknya, tapi beli perusahaannya. Fokusnya itu pertumbuhan aset, bukan gengsi sesaat. Filosofinya itu bisa diringkas dengan indah banget. Setiap rupiah yang kita punya, itu bukan sekedar uang buat belanja, tapi sebuah benih. Iya, benih. Kalau ditanam dengan benar, dirawat, dikasih waktu, dia itu punya potensi buat tumbuh jadi pohon uang yang gede banget nanti. Jadi, ini nih yang sering salah paham. Bukan berarti orang kaya itu nggak pernah foya-foya. Bedanya adalah sumber uangnya. Mereka itu konsumtif pakai buah dari pohon investasinya, kayak dividen atau keuntungan jual beli saham, bukan benih alias modal awalnya. Mereka menghabiskan bunganya, bukan pokoknya. Dan ini perbedaannya jauh banget. Oke, kita lanjut ke prinsip kedua, rencana jangka panjang. Orang dengan pola pikir kaya itu melihat hidupnya kayak seorang CEO yang ngurusin perusahaan. Ada visinya, ada strateginya, dan yang paling penting, rencananya itu jauh ke depan. Coba deh kita bedah cara pikir seorang CEO ini. Mereka mikirnya 3 tahap. Jangka pendek, proteksi. Gimana caranya perusahaan, ya diri kita sendiri, aman dari keadaan darurat. Jangka menengah, ekspansi. 5-10 tahun lagi mau jadi apa? Dan yang paling luar biasa, jangka panjang, warisan. Gimana caranya aset ini bisa berguna bahkan sampai 100 tahun ke depan? Ini bukan soal hidup selamanya, tapi soal membangun sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Nah, kebalikannya, kalau nggak ada rencana, hidup itu rasanya kayak jadi pemadam kebakaran. Selalu reaktif. Ada kebutuhan mendadak, panik. Ada pengeluaran nggak terduga, stres. Ujung-ujungnya, kondisi kayak gini sering banget jadi sumber masalah. Karena ya itu, nggak ada persiapan sama sekali. Hidupnya cuma buat hari ini aja. Dan sekarang kita sampai di prinsip ketiga. Menurut sumber kita, ini adalah pembeda yang paling besar, paling penting dari semuanya. Rasa haus akan ilmu yang nggak pernah berhenti. Coba deh, lihat angka ini. 100 juta rupiah. Apa yang ada di pikiran Anda? DP mobil? Liburan keliling Eropa? Nah, ternyata bagi orang dengan pola pikir kaya, angka segitu tuh pantas dibayar untuk sebuah ilmu. Mereka rela bayar mahal buat ikut seminar, meskipun mungkin 99% isinya mereka udah tahu. Kenapa coba? Karena 1% informasi baru yang bisa langsung dipraktikkan itu nilainya nggak terhingga. Itulah yang memisahkan mereka yang biasa-biasa aja sama yang melesat maju. Dan ini bukan teori loh, ini nyata. Para miliarder pun melakukannya. Warren Buffett sendiri bilang investasi terbaiknya itu bukan saham, tapi kelas public speaking dari Dale Carnegie. Kemampuan ngomong itulah yang bikin dia bisa memengaruhi ribuan orang. Intinya, mereka nggak pernah ngerasa udah paling pinter dan selalu lapar sama ilmu baru. Oke, kita udah paham nih 3 prinsip fundamentalnya. Pertanyaan besarnya kan, terus gimana cara mulainya? Yuk kita ubah wawasan ini jadi sebuah rencana aksi yang bisa langsung kita kerjakan. Ini dia 3 langkah super simpel yang bisa Anda mulai bulan ini juga. Pertama, ubah fokus. Coba deh bulan ini dana buat satu barang konsumtif aja dialihkan ke satu aset investasi. Nggak usah gede-gede. Kedua, bikin rencana. Tentukan berapa persen dari gaji yang mau kita tanam rutin setiap bulan. Kuncinya itu konsisten, bukan jumlahnya. Dan yang ketiga, investasi ke diri sendiri. Pelajari satu hal baru minggu ini. Sumbernya ada di mana-mana loh, bahkan dengan menyimak bahasan kita ini, Anda sebenarnya sudah mulai investasi. Jadi, kesimpulannya begini. 3 prinsip tadi, investasi, perencanaan, dan ilmu, itu adalah bibitnya. Dan sekarang, bibit itu ada di tangan Anda. Pertanyaannya bukan lagi, bisa nggak ya saya? Tapi,
Dengan bibit ini di tangan, pohon sekokoh apa yang akan Anda bangun untuk masa depan Anda?